Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh datang. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Allah kita. Kita mau menyenangkan hatinya dengan pujian kita yang keluar dari hati. Biar kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kalau pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Kami akan memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kami akan datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan pujian karena kami tahu itu menyenangkan hati-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih atas semua yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Karena semua yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Semua karena karunia-Mu saja kami ada sampai pagi ini. Semua pujian yang kami tujukan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan Kau hadir di pagi hari ini melawat setiap kami. Kami merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kepujian dan hormat hanya bagi Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Yang
terbesar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Setiap waktuku tiada pernah berubah kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah kasih-Mu, karya terbesar ya Tuhan dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, pujian bagi Allah. Haleluya, amin. Hanya dekat Allah saja kami tenang ya Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku ya Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan dengan percaya, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar, hanya Dia saja. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Ya baik. Ya Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Oh. Ya Yesus, Kau baik bagi kami.
baik bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Terima kasih. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi
kami untuk kami terima firman-Mu. Bicara kepada kami sebagai sebuah pesan yang kuat untuk membawa kami pada tujuan, pada kehendak-Mu. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, kita sudah ada di minggu pertama bulan Oktober. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita nanti ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu kalau suka dengan tema, ini tema saya. Lowongan kerja. Ya, hari-hari ini banyak orang kemudian di PHK karena pandemi COVID-19, dan hari ini saya coba tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah lowongan pekerjaan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu berlomba-lomba kemudian mendaftar. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita itu mendapatkan pekerja atau karyawan yang klik dengan kita, yang ngerti maunya kita, yang ngerti apa yang menjadi keinginan kita, sepemikiran dengan kita, gampang diajak kerjasama, geraknya itu seirama dengan kita. Saya pikir kita pasti ya sangat merasa beruntung dapat karyawan yang model begini. Setuju? Ya, karena ngobrolnya enak, ngerti apa yang kita mau, ya bekerjanya gampang, dapat dipercaya, setia. Saya percaya perusahaan atau kita berani kasih harga mahal buat karyawan yang seperti ini. Karena susah banget dapat karyawan yang bisa klik dengan kita, pekerja yang bisa ngerti hati kita, yang ngerti visi kita, ngerti tujuan kita, bisa bergerak bersama, berjalan bersama, bersusah-susah bersama. Saya pikir susah sekali cari orang-orang seperti ini. Setuju ya? Nah, kenapa? Karena Alkitab memang bilang begini kan? Oh, bisa dibantu? Klik. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Kitab Amsal pasal 20 ayat 6 berkata begini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, siapakah yang menemukannya? Artinya sampai nanti kita memang kesulitan, tidak gampang cari karyawan yang dapat dipercaya, karyawan yang setia, yang klik dengan kita, orang-orang yang bisa bekerja bersama dengan kita, seirama, sepemikiran, sehati, sepikir. Itu ndak gampang. Dari zamannya Salomo tulis kitab Amsal, dia sudah bilang begini, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Orang yang menyebut diri baik hati banyak banget. Saya orang baik Pak, tolong saya diterima. Pokoknya nanti Pak saya akan sungguh-sungguh kerja gitu. Tapi cari orang yang loyalitas itu ndak mudah. Nah, penulis Amsal juga bilang begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya itu memperoleh berkat yang banyak. Kenapa? Karena langka sekali dapatkan orang-orang yang seperti ini. Nah, apakah kita adalah orang-orang yang setia? Apakah kita didapati oleh orang-orang di sekitar kita sebagai pribadi yang dapat dipercaya? Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya hari ini saya mau umumkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kerajaan Allah sedang buka lowongan kerja. Ya, kerajaan Allah sedang buka lowongan kerja. Kenapa? Coba klik. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai 38. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tapi saya jelaskan lebih dulu
Di ayat yang ke-35 diceritakan, Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, tolong orang yang susah, tolong orang yang miskin, kasih makan orang yang lapar, sembuhkan orang sakit. Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. Nah, ayat 36 dikatakan demikian. Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kepada siapa? Orang banyak itu. Ya, kenapa Yesus kemudian jatuh belas kasihan? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus bilang, minta kepada Tuhan yang empunya pekerjaan, empunya tuaian, supaya dia kirim pekerja. Nah, Yesus bilang minta kepada Bapa, dan hari ini Bapa buka lowongan kerja. Ya, sebab apa? Sebab butuh banyak pekerja. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara, salah satu alasan keprihatinan Yesus ya diungkapkan di ayat ini. Waktu dia melihat orang banyak itu, dia kemudian jatuh belas kasihan. Alasannya sederhana, Yesus melihat mereka kelelahan. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Artinya sederhana Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau semua orang itu digembalakan. Betul? Karena Yesus lihat orang banyak, dia bilang gini, mereka lelah, mereka terlantar karena seperti domba tidak digembalakan. Jadi Yesus mau semua orang harus digembalakan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau digembalakan, di mata Tuhan, orang itu akan mengalami dan menjalani sebuah kehidupan yang nantinya akan mengalami kelelahan, akan terlantar. Kenapa? Simple. Karena mereka akan jalan menurut kebenaran diri sendiri. Mereka akan berjalan mengandalkan pengalaman, kekuatan, mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak mau digembalakan. Mari kita belajar bersama-sama. Kehidupan tanpa Yesus adalah kehidupan yang melelahkan. Dan Yesus bilang itu seperti orang-orang yang terlantar karena tidak tergembalakan. Mari Bapak Ibu kita akan coba soroti ayat ini baik-baik. Bapak Ibu coba perhatikan. Ya, tuaian memang banyak. Ya, dari ayat ini kita belajar apa yang Yesus maksudkan dengan tuaian itu. Tuaian memang banyak. Jelas dari ayat ini kita tahu bahwa kata tuaian yang Tuhan Yesus maksudkan adalah orang banyak itu. Betul? Jadi tuaian itu bicara tentang jiwa-jiwa. Dari awal misi Yesus itu manusia. Dia datang untuk apa? Untuk selamatkan manusia. Dia berkorban untuk apa? Untuk manusia. Dia mencari siapa? Dia mencari manusia. Dari awal sampai sekarang misi Yesus tidak pernah berubah. Dia cari manusia. Dia mau manusia diselamatkan. Dia mau tetangga kita diselamatkan. Dia mau tukang beca di depan toko kita diselamatkan. Dia mau pedagang kaki lima di depan toko kita diselamatkan. Dia mau pengemis, pemulung, orang-orang yang di luar sana diselamatkan. Yesus fokusnya selalu manusia. Kalau kita tanya hati Tuhan apa? Jiwa-jiwa. Karena untuk itu dia datang ke dalam dunia.
Tuhan misinya selalu manusia. Dan alatnya juga adalah manusia. Saudara dan saya, orang-orang percaya. Tapi dari ayat ini ada sebuah keprihatinan yang diungkapkan Yesus. Dia bilang begini, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Tuaian ini sudah ada, akan ada, atau sedang ada. Sudah ada, betul? Orang banyak itu sudah ada. Tuaian itu adalah orang-orang yang belum memiliki Yesus sebagai gembala agung di dalam hidup mereka. Karena itu mari kita belajar melihat seperti Yesus melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bagaimana Tuhan melihat kota kita? Apakah lelah dan terlantar penduduknya? Apakah kita pernah berpikir bahwa Tuhan ingin, rindu, bahkan sangat rindu menyelamatkan orang-orang di kota ini? Apakah Tuhan mempersiapkan mereka untuk keselamatan itu? Jawabannya, ya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, satu perikop Bapak Ibu baca itu tentang keselamatan di keluarga Kornelius. Nah, menarik sekali dari kisah ini, bagaimana kemudian Tuhan mempersiapkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius, ya, untuk datang ke rumah Kornelius supaya keluarga ini diselamatkan. Ya. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan mempersiapkan Petrus? Karena Tuhan sudah lebih dulu mempersiapkan Kornelius. Lebih susah mempersiapkan Petrus daripada mempersiapkan Kornelius. Saudara pernah baca kisah ini? Ya, bagaimana Tuhan mempersiapkan Kornelius? Gampang sekali, cepat sekali. Tuhan kirim malaikat ketemu sama Kornelius dalam mimpinya. Kemudian dia bilang begini dalam penglihatan itu, Kornelius, doamu dan sedekahmu sudah sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingat kamu. Sekarang kamu pergi ke Yope, temui seorang yang bernama Petrus. Nanti dia akan beritahukan kepadamu Injil. Dan Kornelius kemudian utus orang. Kenapa dia utus orang ketemu sama Petrus? Itu artinya dia sudah siap untuk menyambut kedatangan Petrus, memberitakan Injil buat dia. Iya kan? Dia sudah siap, makanya dia utus orang supaya bawa Petrus datang ketemu sama dia. Kornelius sudah siap belum? Sudah. Buktinya dia kirim orang. Siapa yang siapkan dia? Tuhan. Sekarang lalu kemudian 3 orang berangkat sebagai utusan ke Yope. Kurang lebih 2 hari perjalanan. Nah, sementara mereka dalam perjalanan, Petrus ini lagi doa puasa. Waktu dia berdoa, tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Lalu dia melihat ada kain turun. Nah, di kain itu banyak binatang-binatang kaki 4 dan binatang yang lainnya. Lalu malaikat bilang begini, Petrus, sembelih dan makan. Petrus bilang begini, aku enggak mau. Belum pernah aku makan makanan yang haram. Lalu Roh Tuhan bilang begini, apa yang dihalalkan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi halal. Saudara tahu berapa kali? 3 kali. 3 kali Tuhan kasih penglihatan itu, 3 kali dia tolak. Dia tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Lalu tiba-tiba pintu diketuk. Lalu Roh Kudus bilang begini, mereka cari kamu. Pergilah.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Singkat cerita, dia ketemu sama keluarga Cornelius, beritakan tentang Yesus, dan satu keluarga itu bertobat. Semua orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Cornelius itu bertobat semua, dibaptis oleh Roh Kudus pada saat itu juga. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, mana yang lebih susah, mempersiapkan Petrus atau mempersiapkan Cornelius? Halo? Mempersiapkan Petrus lebih susah. Artinya apa? Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu sebenarnya lebih susah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pekerja. Tuayan dari dulu sudah ada, dan sekarang juga sudah ada, sudah siap. Tapi orang Kristen dikasih tahu, itu susah sekali dipersiapkan. Coba saudara lihat kiri kanan, sambil senyum-senyum bilangin, aku tahu siapa orang Kristen itu. Ya, aku tahu siapa orang Kristen yang susah dipersiapkan Tuhan. Oke, nah masalahnya tuh ada di kita. Kita nggak mau jadi pekerjanya. Kita mau berkatnya, kita mau pertolongannya, kita mau pemulihannya, kita mau semua mujizat-mujizatnya. Tapi kita nggak mau tahu hatinya, kita nggak mau tahu kesusahan Tuhan, kita nggak peduli sama tangisan Tuhan akan jiwa-jiwa, kita nggak mau tahu. Makanya Yesus bilang begini, tuayan banyak, pekerja sedikit. Sebenarnya pekerjanya banyak, cuma gak mau aja. Pekerja sedikit. Saya percaya sementara pesan ini disampaikan, di luar sana Tuhan sudah persiapkan orang-orang untuk dengar berita Injil. Bapak Ibu, persoalan yang dilihat Yesus saat ini bukanlah tuayannya, tapi pekerjanya. Ada, tapi sedikit. Ada pekerja, tapi sedikit. Seberapa besar keinginan saudara untuk melihat orang lain diselamatkan? Seberapa besar keinginanmu lihat orang lain mengalami Tuhan seperti saudara mengalami Tuhan? Saudara ingin teman saudara diselamatkan? Saudara berdoa buat mereka? Yes, itu baik. Tapi apa yang saudara sudah upayakan supaya dia mengenal Tuhan? Berapa resiko yang saudara siap bayar demi keselamatan mereka? Kita takut hubungan jadi rusak. Kita takut nanti kita dibilang mengkristenkan orang lain. Ketakutan-ketakutan itu kemudian menjadi alasan untuk kita tidak responi panggilan Tuhan menjadi pekerja untuk menuai di akhir zaman. Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Tahukah saudara bahwa masalah terbesar di generasi ini adalah mereka tidak sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Coba klik. Oke. Tanyakan pada anak saudara. Tanyakan pada anak saudara. Klik lagi, pertanyaannya begini. Pernahkah mereka, anak saudara, atau teman mereka, atau sahabat mereka, mengingatkan mereka tentang Tuhan, tentang doa, tentang baca firman Tuhan? Saudara nanti pulang boleh tanya. Karena saya sudah tanya beberapa orang. Bapak Ibu, ini bukan pada waktu mereka lagi masalah. Kalau teman kita lagi masalah, kita pasti bilang gini, udah doa ya, cari Tuhan. Itu umum. Dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan,
keadaan baik-baik saja. Saya tanya beberapa orang anak muda. Saya bilang begini, punya teman dekat? Punya sahabat? Punya. Dalam 1 tahun ini, pernah enggak temanmu mengingatkan kamu tentang hubunganmu sama Tuhan? Pernah enggak temanmu bilang gini, bro, sis, jangan lupa sama Tuhan. Sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Bro, sis, doa itu penting. Baca firman Tuhan. Tahu jawaban mereka semua? Tidak ada. Kemudian saya bilang begini, orang tuamu mengingatkan kamu tentang Tuhan enggak? Orang tuamu ingatkan kamu tentang saat teduh enggak? Tahu jawaban mereka? Enggak. Klik. Hampir-hampir tidak ada yang mengingatkan. Sekarang Bapak Ibu coba ingat, kamu punya sahabat enggak? Coba ingat kamu punya teman enggak? 1 bulan terakhir ini, tanpa kamu ada masalah, ada enggak yang ketemu saudara lalu bilang gini, jangan lupa ya sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa ya, rajin baca firman. Ada? Hampir-hampir tidak ada. Itu pertanda kalau ada orang yang mengingatkan saudara tentang Tuhan, tentang hubunganmu sama Tuhan, tentang bagaimana kau bangun saat teduhmu. Itu orang langka. Ya. Itu orang seperti itu tidak banyak. Kita orang tua lebih banyak ingatkan anak kita, sudah kerjakan PR belum? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah belajar belum? Kita ingatkan anak-anak kita semua hal-hal aktivitas keduniaan. Tapi yang kekekalan kita nggak ingatkan. Coba cek kapan terakhir saudara ingatkan anak saudara untuk baca firman Tuhan. Jangan-jangan pada saat SKC saja kan? Selalu tanya mereka enggak, doa enggak? Renungan enggak? Kita orang tua khawatir nilai mereka jelek. Kita khawatir mereka enggak juara. Tapi kita enggak khawatir kalau mereka enggak disertai Tuhan. Saya cerewet sama anak saya soal Tuhan. Saya cerewet sama anak saya soal saat teduh, baca firman, renungan. Kenapa? Saya sadar Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa jamin masa depan mereka. Saya nggak bisa temani mereka sampai hari tua mereka. Saya sadar saya nggak bisa semuanya. Tapi saya tahu Tuhan selalu ada buat mereka. Tuhan selalu siap temani mereka. Tuhan selalu bisa tolong mereka. Kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, 100% Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya agak rewel sama anak-anak saya dan anak-anak rohani saya soal Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan marah dengan anak-anak saya bukan marah dengan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau kita tertipu sama iblis. Iblis mau kita, anak-anak kita lebih cinta kepada dunia daripada kepada Tuhan. Jujur orang tua, kapan terakhir kali kau bicara tentang Tuhan sama anakmu? Lebih banyak kita bicara pelajarannya. Kapan? Yang aneh Bapak Ibu, yang aneh. Kalau ada orang ingatkan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan.
Kalau ada orang yang ingatkan kita, yuk dekom. Yuk ikut doa malam yuk. Baca firman bro, baca firman sis. Bukannya senang, kita malah gak suka. Kita gak suka. Kita lihat orang nih jangan sok rohani. Kayak gak ada kerjaan yang lain. Bapak Ibu dengar gini, dengar ini baik-baik. Saya udah tanya banyak anak muda, saya udah tanya banyak orang juga. Hampir-hampir tidak ada orang yang mengingatkan kita tentang Tuhan. Orang tua, betul? Apa yang paling banyak kita ingatkan kepada anak kita? Waktu kita ketemu sama teman, kita lebih banyak ingatkan apa? Jangan lupa ya, sore kita badminton. Jangan lupa ya, kita nanti itu ada kafe baru di sana. Jangan lupa ya, nanti kita aerobik. Jangan lupa ya, nanti kita sepedaan. Nanti kita terabas, nanti kita semua. Nggak ada Tuhannya. Itu sebabnya saya bilang begini, kalau ada orang yang kemudian bicara, ingatkan saudara tentang Tuhan, tentang saat teduh, tentang hubunganmu, semua hal yang kemudian berakhir di kekekalan. Dengar ini baik-baik. Itu yang saya sebut pekerja yang sedikit. Orang-orang seperti ini tidak banyak. Saya tanya sama mereka, kapan terakhir kali kamu ingatkan temanmu tentang Tuhan? Enggak juga. Artinya kalau ada orang seperti ini datang dalam hidup saudara, puji Tuhan. Ini orang langka. Ini masuk dalam pekerja yang sedikit itu. Tapi seringkali kita gak suka. Jangan lupa dekom ya. Iya tahu, tapi gak datang kita. Jangan lupa doa ya. Iya mah, terus ngerti tidur gitu kan. Saat teduh ya, iya mah gitu. Tapi gak dilakukan. Pak, sebelum pergi kerja doa ya. Ya udah tahu lah itu. Kita gak suka, padahal itu baik gak? Baik, tapi kita gak suka. Saya nangis di hadapan Tuhan waktu Tuhan ingatkan saya tentang ini. Ada banyak anak-anak Tuhan lebih banyak ingatkan hal-hal kebumian, keduniaan daripada kekekalan. Baik kepada sahabat, kepada teman, kepada keluarga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Saya gak tahu bagaimana respon anak-anak saya kalau selalu tanya, udah saat teduh belum? Baca firman belum? Udah doa belum? Kayak gak ada pertanyaan lain ya. Karena bagi saya itu yang paling penting. Saya bangga anak-anak saya misalkan berprestasi juara. Tapi saya lebih kagum kalau mereka cinta Tuhan. Kemarin saya ngobrol dengan 2 anak remaja. Saya bilang gini, mau lulus mau kuliah apa? Universitas yang mana? Saya akan bangga kalau ada orang-orang hebat lahir dari kota ini. Saya berdoa buat kalian. Mungkin kita terbatas, tapi jangan lupa ada pribadi yang tidak terbatas. Ada Tuhan. Kau masih punya Tuhan. Orang tuamu tidak mampu, tapi Tuhanmu mampu. Saya bilang sama mereka, Tuhanmu hebat. Saya lihat itu sejak saya lahir baru. Sampai saya berdiri di depan saudara. Saya gak tahu berapa lama lagi usia saya. Tapi saya bilang sama Tuhan. Saya mau hari-hari saya benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan mau. Coba klik. Yuk jadi pekerja yang sedikit itu. Mari kita rame-rame
melamar pekerjaan, lowongan pekerjaan yang sedang terbuka. Tuaian banyak kata kerajaan Allah, kata Tuhan, tapi pekerjanya sedikit. Orang-orang di luar sana sedang menunggu kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang-orang yang kemudian meresponi Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau memang pekerjanya sedikit, biar aku ada di kelompok itu. Kalau Tuhan lagi butuh tambahan, saya mau Tuhan. Dan pekerja-pekerja seperti ini adalah pekerja-pekerja yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Punya hati untuk melihat orang lain mengalami Tuhan. Punya hati untuk melihat orang lain maju di dalam Tuhan. Punya hati untuk melihat orang lain kemudian berjumpa dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang sederhana. Coba klik. Yang pertama, Andreas. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Bapak Ibu, saya bacakan buat Bapak Ibu. Andreas, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas kemudian membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bapak Ibu, kisah ini dimulai Yohanes Pembaptis bersama dengan dua orang muridnya. Lalu Yesus lewat dan Yohanes bilang gini, lihat anak domba Allah yang akan menghapus seisi dosa dunia. Lalu dua murid ini ikut Yesus. Lalu bilang sama Yesus, guru, di mana engkau tinggal? Ya. Lalu Yesus bilang, ikutlah sama aku. Mereka bermalam bersama-sama. Mereka sampai ke tempat Yesus tinggal, mereka bermalam. Besoknya Andreas, dia udah ngalami Tuhan. Dia udah jumpa dengan Tuhan. Dia tahu ini Mesias, ini juru selamat, ini yang bisa selamatkan kita. Dia enggak nikmati sendiri. Saudara, dia lalu datang kepada saudaranya Simon. Dia bilang gini, Simon, aku sudah ketemu Mesias. Saudara sudah ketemu Tuhan? Andreas bawa Simon ketemu sama Tuhan. Kalau kita udah ketemu Tuhan, bawa orang lain ketemu sama Tuhan. Ingatkan orang lain, aku udah ketemu Mesias. Jangan simpan buat diri sendiri. Keesokan harinya, coba klik. Yesus ketemu dengan yang namanya Filipus. Besoknya ketemu sama Filipus. Lalu dia bilang gini, ikut aku. Filipus kemudian, dia datang kepada temannya yang namanya Nathanael. Dia bilang apa, saudara? Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang dikatakan oleh Musa, Mesias, Yesus namanya. Orang kalau ngalami Tuhan, selalu ingin orang lain juga ngalami Tuhan. Makanya orang-orang seperti Andreas, Filipus, itu enggak banyak Bapak Ibu yang datang kepada saudara dan berkata, Tuhan baik, Tuhan mengasihimu. Pokoknya kalau kamu susah ingat ya, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Itu orang langka Bapak Ibu, enggak banyak. Kalau ada saudara yang tiba-tiba telepon saudara gini, Mas, jangan lupa dekom ya. Itu bukan dia kurang kerjaan. Dia ngalami Tuhan. Dan dia ingin kita juga ngalami Tuhan. Dia ngalami kasih persaudaraan. Dan dia ingin juga saudara mengalaminya. Bukan kurang kerjaan. Karena dia sayang sama saudara. Tahu enggak? Karena Tuhan taruh nama saudara di hatinya, makanya dia telepon.
Saya bilang sama full timer, tiap hari telepon satu orang. Kita mau jadi kuat bersama, ingatkan mereka. Saya nggak tahu mereka lakukan atau enggak. Saya bilang sama Fandi, koordinator sekolah minggu, ingatkan kakak-kakak, mereka punya anak-anak yang dibawa tanggung jawab mereka. Ingatkan tiap hari untuk doa, ingatkan tiap hari cari Tuhan, andalkan Tuhan sejak masa kecil mereka. Alkitab bilang kalau mereka dididik dalam jalan Tuhan sampai masa tua mereka tidak akan menyimpang. Saya nggak bisa jaga anak saya 24 jam. Tahun depan 22 anak saya akan ada di Tangerang. Saya nggak bisa jaga mereka. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi saya bisa andalkan Tuhan saya. Saya bisa andalkan Yesus. Dia sangat terbukti sampai hari ini. Setia dan mengasihi saya. Tabita. Dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dia meninggal, tapi tahukah saudara, ada banyak murid-murid yang lain. Dan sebagian besar murid-murid yang lain yang dibawa kepada Yesus adalah janda. Janda-janda. Mereka bilang kepada Petrus ke sini. Ini ada orang baik yang pakai talentanya, yang pakai kemampuannya untuk tolong orang lain, bangun hubungan dengan banyak janda, lalu kemudian membimbing janda-janda ini bertemu dengan Kristus, lalu menjadi murid Kristus. Petrus datang bukan mau bikin penghiburan, karena Tuhan butuh pekerja yang seperti ini. Tidak banyak, tapi ada. Dia dibangkitkan. Setelah peristiwa kebangkitannya nanti Bapak Ibu baca, tambah banyak orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir, Rahab. Di dalam kitab Yosua, Rahab ini seorang perempuan sundal. Tapi kemudian dia menyelamatkan semua kaum keluarganya. Rahab ini pelacur di kota Yeriko. Kota pertama yang akan direbut oleh Israel. Dia dengar tentang Allah Israel. Dia dengar bagaimana Allah Israel bawa orang Israel menyeberang Laut Tebrau. Dia melihat kedahsyatan Allah Israel. Kita tahu kan 2 pengintai kemudian ketemu sama dia. Dia bilang begini, kalau kalian rebut kota ini, janji sama saya. Tolong saya dan seisi keluarga saya, jangan dibinasakan. Mereka buat janji. Bapak Ibu, yang menarik adalah gini. Dia ini pelacur. Aib, noda bagi keluarga. Betul? Orang tuanya mungkin membuang dia. Saudara-saudaranya enggak mau lagi terhubung sama dia. Kenapa? Dia noda, dia sampah masyarakat, dia noda dan aib bagi keluarga. Tapi tahu enggak? Waktu dia tahu keselamatan dari Israel datang dalam hidupnya, dia bawa mereka. Dia bawa orang tuanya. Dia bawa saudara-saudaranya untuk mengalami keselamatan dari Allah Israel. Dan tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Lewat Rahab, kemudian lahirlah yang namanya Isai. Lalu lahirlah keturunan berikutnya, Daud. Kenapa Tuhan pilih Rahab? Karena hatinya. Tuhan tahu enggak bahwa dia ini peduli. Dia mengasihi keluarganya. Dia punya hati buat keselamatan keluarganya dan orang lain. Tidak tahu bagaimana dengan kita. Hari ini kerajaan Allah buka lowongan kerja. Tuhan butuh pekerja. Orang-orang yang mau ingatkan orang lain tentang Tuhan, tentang keselamatan. Saya tahu itu tidak banyak.
Tapi saya berharap setiap kita mau responi, kita mau berkata, Tuhan, kalau masih ada lowongan bekerja untuk tuaian, aku mau Tuhan. Aku mau. Mulai hari ini aku akan ingatkan pertama-tama dari keluargaku. Aku akan ingatkan anak-anakku tentang Tuhan. Bukan PR-nya dulu. Bukan sudah makan belum. Bukan mandi. Bukan yang lain. Aku akan ingatkan. Udah ketemu Tuhan belum hari ini? Udah saat teduh belum? Anak-anak kita boleh punya prestasi nilai yang hebat. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, selesai. Selesai kita. Waktu kita bangun pagi, rata-rata, ini yang saya sudah analisa. Rata-rata waktu bangun pagi yang kita ambil apa? HP. Ya. Terbanyak itu ya. Waktu kita buka, apa yang kita lihat pertama? Sampai hari ini, saya pernah ngomong juga, Stephen mungkin masih ingat, di Rembang saya bilang begini, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sebelum saya mengecap dan menikmati firman Tuhan. Itu komitmen yang menjaga saya untuk tetap mencari firman Tuhan. Tidak ada yang paksa saya, nggak ada yang suruh saya. Itu komitmen saya, sudah hampir 20 tahun. Bahwa hal yang pertama yang saya harus nikmati ketika saya membuka mata adalah Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu, di luar sana ada banyak orang yang lelah dan terlantar. Tuhan butuh pekerja. Kiranya Tuhan menemukan setiap kita adalah pekerja Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan melihat dunia ini, ketika Tuhan melihat kita, hatinya penuh dengan gelora cinta. Dia mengasihi kita. Untuk itu dia datang dan memberikan nyawanya untuk kita supaya kita diselamatkan. Alkitab berkata bahwa Yesus mati bukan hanya untuk kita. Dia mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita mau responi firman Tuhan sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pesan Tuhan masih tetap sama. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Sekarang kita akan minta kepada Bapa di surga. Bapa, beri lebih banyak lagi pekerja yang mengerti hati-Mu. Beri lebih banyak lagi pekerja yang peduli dengan orang-orang yang lelah dan terlantar. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Ingatkan mereka tentang Tuhan. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan pasangan kita. Kalau ada orang yang ingatkan saudara, kalau pasanganmu ingatkan saudara, kalau orang tuamu ingatkan engkau tentang Tuhan, jangan marah. Itu mulia.
kita mengingatkan teman kita, sahabat kita. Bukankah setiap pagi Tuhan mendatangi kita dan mengingatkan kita, menjumpai kita? Karena Dia cinta, Dia sayang kepada kita. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus, bicaralah kepada setiap kami. Hari ini waktu kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami diingatkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan bukan hanya sayang kepada kami, Tuhan sayang kepada tetangga-tetangga kami, Tuhan sayang kepada karyawan, Tuhan sayang kepada pembantu rumah tangga kami, Tuhan sayang kepada teman-teman kami, Tuhan sayang kepada orang-orang di luar sana. Tapi Tuhan butuh pekerja. Temukan kami, punya hati yang sama dengan hati-Mu, punya kerinduan yang sama dengan hati-Mu. Terima kasih. Pakai setiap kami dengan kemampuan kami, dengan talenta kami, untuk membawa orang ketemu sama Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat firman. Sekarang kami siapkan hati kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dan minum dari cawan ini, kami mengingat kembali kematian Tuhan di atas kayu salib. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu kepada semua manusia. Supaya kami menjadi alat-Mu untuk tuaian yang banyak, tuaian yang sudah disiapkan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, urapi mereka, supaya lewat pelayanan mereka kami semua diberkati. Kami siap untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Kasih-Mu besar atas
Kami bersyukur, Engkau baik, sangat baik, Yesus Tuhan. Engkau setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah membiarkan kami sendirian. Pertolongan-Mu, kasih setiamu, Yesus Tuhan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu itu karena kasih karunia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Engkau masih mengingatkan kami. Terima kasih Engkau terus memimpin kami. Sekalipun Kau tidak pernah tinggalkan kami, apapun keadaan kami. Bahkan di saat kami ragu akan kehadiran-Mu, ragu akan kesetiaan-Mu, Engkau tetap setia, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, kasih-Mu kepada jiwa-jiwa tidak akan pernah berhenti. Taruh hati-Mu di dalam hati kami, supaya kami selalu Tuhan terhubung dengan hati-Mu, bergerak sesuai dengan rencana-Mu. Pakai setiap kami jadi duta-duta kerajaan Allah. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Sekali lagi, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, kuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Ia menghadapkan kepadamu wajahnya dan memberikan engkau damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan, penyertaan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita pulang membawa berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan,
Mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.